Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 6 Mei 2022 dengan judul Engkau akan mengingat caramu yang jahat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang menyapa Bapa di sorga oleh karena kami sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur berterima kasih oleh karena Tuhan Yesus telah jaga pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak ada perbuatan lahiriah yang dapat menggantikan iman yang sederhana dan penolakan sama sekali terhadap diri. Tetapi tidak seorang pun dapat mengosongkan dirinya dari kepentingan diri. Kita dapat hanyalah bila seia sekata dengan Kristus untuk melaksanakan pekerjaan itu. Kemudian bahasa jiwa itu adalah, Tuhan, terimalah hatiku karena aku tidak dapat mengalahkannya. Ia adalah milikmu. Jadikanlah suci karena aku tak dapat mempertahankannya. Demikian bagimu. Selamatkanlah aku kendati pun diriku lemah, yang tidak seperti Kristus. Bentuklah aku, tempahlah aku, angkatlah aku ke dalam suasana yang murni dan suci, di mana aliran kekayaan kasih-Mu dapat mengalir melalui jiwaku. Bukan hanya pada permulaan kehidupan umat beragama yang membuat penyangkalan diri ini terjadi. Dalam setiap langkah maju menuju ke sorga, ia harus dibarui. Semua pekerjaan kita yang baik bergantung atas suatu kuasa yang berada di luar diri kita sendiri. Oleh sebab itu harus ada jangkauan yang terus-menerus dari hati yang kita terhadap Allah, suatu pengakuan dosa yang terus-menerus, sungguh-sungguh yang menghancurkan hati dan merendahkan jiwa itu di hadapan Dia. Hanya oleh penyangkalan diri yang tetap dan bergantung kepada Kristus, kita dapat berjalan dengan aman. Semakin dekat kita datang kepada Kristus dan semakin jelas kita melihat kesucian tabiatnya, semakin jelas kita akan melihat kehebatan dosa itu dan semakin kurang perasaan kita untuk meninggikan diri kita. Orang yang dianggap suci oleh sorga adalah orang yang terakhir hendak menunjukkan kebaikannya. Dalam setiap langkah maju dalam pengalaman pengikut Tuhan, pertobatan kita akan menjadi lebih dalam. Kepada orang yang telah diampuni Tuhan, terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, Ia berkata, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 116 dan 117. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami.
lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Dan saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan satu kekuatan dan semangat kepada kami untuk mempersiapkan diri melakukan tugas pelayanan sepanjang hari ini. Lebih daripada itu memberikan satu penekanan kepada kami, semakin dekat kita datang kepada Kristus dan semakin jelas kita melihat kesucian tabiatnya, semakin jelas kita akan melihat kehebatan dosa itu dan semakin kurang perasaan kita untuk meninggikan diri kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan juga di dalam mengambil setiap kebijakan. Biarlah itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan, mereka membutuhkan rahmat dan dedikasi di dalam pelayanan. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Hamba juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Advent Kupang. Para panitia, para donatur, para pemimpin-pemimpin kami yang mengatur semuanya ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Lebih khusus kami berdoa untuk Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat, dedikasi sorga akan selalu menyertai akan hamba-Mu. Hamba juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita selalu kepada mereka untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Hamba berdoa untuk belajar Alkitab interaktif online yang sedang berlangsung. Tuhan berkati semua pembicara. Dan juga KKR yang akan berlangsung dan sudah berlangsung juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.